Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih buat semua kemurahan anugerah cinta kasih-Mu kepada kami. Pagi hari ini kita bersyukur karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebelum kita melangkah jauh pada hari ini dan sepanjang hari ini, saya mengajak mari kita datang bermazmur kepada Tuhan. Kita mau meninggikan Dia Sang Raja kita. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Mazmur pasal 20 ayat 4. Mari kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita sama-sama akan kembali belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 17 sampai dengan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah aku kembali di Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 17 sampai dengan 21. Berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus, bukan pengalaman di masa lampau, namun berjalan sesuai dengan rencana Tuhan di masa sekaranglah yang akan menjadikan hidup kita efektif. Acap kali orang berpikir bahwa bila di masa lampau dirinya memiliki pengalaman yang hebat, seperti misalnya telah menempuh pendidikan di sekolah yang terkenal atau pernah bekerja di perusahaan yang besar, maka pasti dengan mudah ia akan meraih keberhasilan di masa depan. Hanya saja di dalam kenyataannya, pengalaman yang hebat di masa lampau ternyata tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan di masa depan. Hanya bila kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan yang tidak pernah gagal itu, barulah terdapat jaminan bahwa hidup kita akan menjadi efektif. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, prinsip itulah yang Tuhan kemukakan kepada Paulus di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 22. Memang di masa lampau Paulus adalah seorang Farisi yang dikenal aktif menganiaya para pengikut Kristus. Namun tidak dengan sendirinya pengalamannya di masa lalu itu
akan menjadikan Paulus seorang saksi Kristus yang efektif di antara orang-orang Yahudi di Yerusalem. Hal ini tidak terlepas dari rencana Tuhan bagi Paulus untuk menjadi saksinya di antara bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu, ia menyuruh Paulus agar meninggalkan Yerusalem dan pergi ke tempat yang jauh untuk memberitakan Injil di sana. Hanya dengan menaati rencana Tuhan, itulah baru pelayanan Paulus akan berhasil dan hidupnya menjadi efektif. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah pagi hari ini kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh belajar dari seorang pribadi, Paulus, di mana ketaatan kepada perintah Tuhan yang membuat dia hidup efektif. Biarlah setiap pribadi kita juga tidak mengandalkan pengalaman-pengalaman kita, juga tidak mengandalkan kekuatan, kekayaan, posisi-posisi jabatan kita. Tapi mari kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga Tuhan akan mengangkat kita, menjadikan hidup kita bernilai, bermakna, dan efektif bagi kemuliaannya. Ingat, bagi kemuliaannya, bukan untuk diri kita. Sebab itu, mari kita lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa pengalaman-pengalaman yang telah kami lalui di masa lampau tidak akan dengan sendirinya menentukan masa depan kami. Sekelam apapun masa lalu itu tidak akan mampu membatasi dirimu untuk menggenapi rencanamu bagi hidup kami. Karena sesungguhnya Engkau sanggup menghapuskan masa lampau dan membentangkan hari depan yang baru bagi orang yang merendahkan diri di hadapanmu. Engkau sendiri yang berjanji bahwa Engkau telah menyediakan masa depan yang penuh pengharapan bagi hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tuntunlah diri kami untuk berjalan sesuai dengan rencana-Mu, supaya dengan demikian hidup kami tidak sia-sia, melainkan penuh dengan makna. Mengawali hari ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu dengan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Banyak hal yang akan kami alami pada hari ini yang belum kami ketahui pada saat ini. Namun satu hal yang kami tahu dengan pasti, yaitu apabila Engkau menyertai diri kami, maka keberhasilan demi keberhasilan akan mengikuti hidup kami. Tiada tantangan sebesar apapun yang dapat merintangi diri-Mu. Oleh sebab itu, orang yang berjalan bersama dengan diri-Mu akan berjalan di dalam keberhasilan dan damai sejahtera yang melampaui segala keadaan. Ya Tuhan, jadikanlah diri kami saluran kasih-Mu dimanapun kami berada, membawa perdamaian di tengah percideraan dan kebenaran di tengah kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sebab Engkau boleh percaya kepada kami, dan kami bersyukur Engkau mengizinkan kami bisa berjalan di dalam rencana rancangan-Mu. Ampuni dosa dan salah kami Bapa, jika kerap kali kami meninggalkan Engkau, kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami, dan biarlah pada pagi hari ini kami akan kembali berjalan dalam rencana-Mu, hingga nama-Mu boleh dipermuliakan dari kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kembali pagi ini hamba berdoa memberkati semua umat Tuhan, saudara-saudara yang ada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan. Hamba minta kasih Kristus turun untuk setiap pribadi, hingga boleh menjadi berkat bagi keluarga besar mereka masing-masing, menjadi berkat bagi hidup rumah tangga mereka masing-masing, menjadi berkat bagi setiap orang yang mereka jumpai. Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong setiap pribadi
dalam tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Biarlah janji-Mu tergenapi saat setiap mereka, setiap kami berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Maka kami akan melihat pertolongan Tuhan nyata atas setiap kegiatan aktivitas kami dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Tuhan, hamba berdoa memberkati setiap pribadi mereka. Yang sedih, Tuhan hibur mereka. Yang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Yang sakit, hamba mohon kasih-Mu. Jamah mereka saat ini. Biarlah kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam tubuh jasmani mereka. Memulihkan, menyembuhkan kembali setiap organ tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala bibit penyakit dalam bentuk apapun yang mengganggu tubuh mereka saat ini, hamba ikat, hamba putuskan, hamba cabut keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan, hamba menanam kembali kesembuhan, kekuatan dari Tuhan memenuhi Anda saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda sembuh kembali. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu bagi semua umat Tuhan yang telah Engkau nyatakan kasih-Mu dan Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Dan kembali pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi semua pemirsa hati Kristus dimanapun Anda berada, dan semua para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Ros, bahwa Ibu Ros semakin serius, semakin sungguh-sungguh taat, setia kepada perintah-Mu. Biarlah setiap firman yang telah ia dengar bukan hanya sekedar mendengar dan melupakannya, tapi Tuhan tolong dia, Allah Roh Kudus, supaya dia sungguh-sungguh hidup berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Sebab Tuhan Engkau yang memilih dia, bukan dia yang menentukan dirinya. Sebab itu Tuhan, tolong agar dia sungguh taat, mengerjakan, melakukan tanpa tawar-menawar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati ia, beri kesehatan yang terbaik kepadanya, sehingga dia boleh terus memuliakan Tuhan lewat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepadanya. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi keluarga besar Wairata, menjadi berkat bagi rumah tangganya, bagi orang-orang yang ia layani, yang ia kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahwa hidupnya semakin taat dan semakin melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk terus menjadi berkat. Demikian pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sonia Magdalena Tekol yang berada di kota Manokwari. Tuhan, hamba percaya apa yang Engkau rancangkan, rencanakan dalam kehidupannya adalah yang terbaik. Sebab itu Tuhan, ingatkan dia dan tuntun ia lewat Roh Kudus, supaya dia sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Dan biarlah Tuhan, dia tidak memakai pengalamannya, dia tidak memakai logikanya, tapi dia memandang sungguh kepada apa yang Engkau mau, apa yang Engkau kehendaki. Dengan dia taat dan setia mengerjakan bagian-bagiannya dia dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga. Sebab Tuhan, segala sesuatu yang ada padanya dan dirinya adalah milik Engkau yang telah Engkau tebus dengan kuasa darah anak domba Allah, dengan kematian-Mu di kayu salib. Biarlah hamba-Mu Ibu Sonia Magdalena Tekol memahami hal ini dan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga besarnya, bagi rumah tangganya, bagi suami kekasih Bapak Evangelis Adolf Rahmat Silubun, dan juga kepada kedua anak kekasih Troy dan Sophie. Tuhan memberkati. Campur tangan Tuhan dalam semua kegiatan mereka masing-masing. Tuhan buat berhasil. Tuhan lindungi, pelihara, spesial kepada kedua anak kekasih, biar mereka tetap ada dalam lindungan peliharaan Tuhan,
dan mereka boleh bergaul dengan teman-teman yang hidup takut akan Tuhan. Dijauhkan segala pikiran yang kotor dari mereka, dan mereka memiliki pikiran-Mu, sehingga mereka tunduk dan taat, menghormati firman-Mu, menghormati kedua orang tuanya. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu, Ibu Sonya Magdalena Tekol bersama dengan keluarganya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Susiana. Biarlah Tuhan hari ini kebenaran firman Tuhan boleh menuntun dia untuk tetap berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Dia tidak memakai pengalamannya, dia tidak memakai logikanya, tapi sungguh dia bersandar, berharap sepenuhnya kepada Engkau, dan mengerjakan apa yang Engkau percayakan kepada dia. Sebab Tuhan yang memilihnya. Biarlah dia sungguh-sungguh melakukan bagian dia, hingga nama Tuhan dipermuliakan, hidupnya bermakna, hidupnya efektif bagi kemuliaan-Mu. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi keluarga besarnya, menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, bagi suaminya Bapak Leonard Stanley, bagi anak cucu kekasih Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga. Diberkati mereka pribadi lepas pribadi dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, pendidikan anak-anaknya, diberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon kekuatan Tuhan turun bagi hamba-Mu, memberikan kesehatan yang terbaik bagi Ibu Susiana Yani Liberty dan semua keluarganya. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu, Ibu Susiana Yani Liberty. Dan pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Bogor ataupun di mana berada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pribadinya, bahwa dia tetap berjalan dalam kehendak rencana-Mu, bahwa dia menjadi panutan kepada anak-anak cucunya, dan juga kepada semua orang yang ia layani. Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan dia dari semua hal yang tidak berkenan, dan Tuhan beri kekuatan kesehatan terbaik baginya, hingga dia memuliakan Tuhan setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk terus menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Yurike Yeti Mamoto. Tuhan memberkati Ibu Yurike Yeti Mamoto. Berikan hikmat, pengertian, supaya dia tetap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencananya, bukan kehendaknya. Dia boleh taat, dia boleh setia, tunduk dan hormat kepada anugerah-Mu. Sebab Tuhan, Engkau yang memilih dia, bukan dia yang menentukan hidupnya. Sebab itu ketaatannya, kesetiaan Engkau hitung, Engkau perhitungkan, dan Engkau berjanji Engkau akan memberkati orang-orang yang taat dan setia. Biarlah itu tergenapi dalam kehidupannya, sehingga dia boleh tetap mengutamakan kepentingan-Mu lebih daripada pribadinya. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi orang-orang yang ia kasihi, menjadi berkat bagi keluarga besarnya, menjadi berkat bagi suaminya Bapak Arfan Syamsuddin, menjadi berkat kepada anak-anak kekasih Rianti, Rasti, Gio, Mikaela. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, hamba percaya kebutuhan mereka, kepentingan mereka Tuhan telah sediakan yang terbaik atas mereka. Tapi biarlah Tuhan, mereka juga boleh membuka mata hati mereka untuk boleh melihat bagian mereka yang harus mereka kerjakan dengan segenap hati. Taat, setia kepada perintah firman-Mu. Tetap membangun hubungan yang intim, pribadi, mesbah doa keluarga, dan persekutuan bersama dengan tubuh Kristus. Biarlah itu tergenapi dalam kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati untuk menjadi berkat. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Diana De Vretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana De Vretes, bahwa Ibu Diana De Vretes untuk hidup takut akan Tuhan, hidup sungguh mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat-berkat yang ia peroleh.
bahwa dia terus melakukan apa yang Engkau mau Bapa dengan kesungguhan hati, tidak memakai kekuatannya, tidak memakai pengalamannya, tetapi sungguh bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Biarlah apa yang Engkau janjikan kepadanya tergenapi saat ia taat, setia, saat dia melakukan bagian dia dengan segenap hati. Bapa, terima kasih, berkati pribadinya, menjadi berkat bagi orang-orang yang ia kasihi, menjadi berkat bagi keluarga besarnya, menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, bagi suaminya Bapak Rocky Alan Paulus, ketiga anak kekasih Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin rumah tangga ini untuk hidup akur, hidup dalam kasih sayang, hidup saling mengasihi, menghormati, dan biar Tuhan seperti janjimu, berkatmu diperintahkan atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Khusus bagi Yemima dan Reinhard, Tuhan berikan pergaulan yang baik, yang benar, teman-teman yang benar, dan hidup takut akan Tuhan. Dan mereka berdua sendiri tunduk dan hormat kepada firman Tuhan dengan setiap hari membaca Alkitab dan berdoa. Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan memberkati pertumbuhan, kekuatan, kesehatan daripada Gevariel. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati mereka sekeluarga bagi kemuliaan Tuhan. Dan pagi ini kembali hamba berdoa memberkati hambamu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Tuhan, terima kasih untuk anugerahmu, buat kasihmu. Engkau yang telah memanggil hambamu Bapak Yan Pulung untuk mengerjakan apa yang Engkau kehendaki. Biarlah dia boleh taat, setia, dengan segenap hati, dengan sungguh hati, mengerjakan bagian dia. Dan biar Tuhan Engkau memperhitungkan semuanya itu. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Leni Patandean, dan juga menjadi berkat kepada kedua anak kekasih Michael dan Marcelo. Tuhan memberkati juga keluarga besar mereka, memberkati keluarga besar istrinya, dan Tuhan pakai semuanya bagi kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati khusus bagi orang tua kekasih Bapak Yakub Pulung yang masih berada di kota Toraja. Tuhan memberkati hambamu, bahwa hidup hambamu terus taat, setia, mengerjakan apa yang harus ia kerjakan dengan segenap hati. Tuhan lindungi dia, pelihara, dan beri kesehatan yang terbaik bagi hambamu Bapak Yakub Pulung, dan juga memberkati orang tua Ibu kekasih Ibu Marta Pulung dan semua saudara bersaudara. Berikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang sungguh mengerjakan bagian-bagian mereka dengan segenap hati. Terima kasih Bapa, pakai hambamu Bapak Yan Pulung untuk terus menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kembali hamba berdoa memberkati hambamu Bapak Pendeta Niko Arwam selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik Rendani. Tuhan memberkati hambamu. Engkau yang memanggil dia, Engkau tentu punya rencana yang indah. Biar dia berjalan sesuai dengan rencanamu dengan segenap hati, tunduk dan taat, melakukan apa yang Engkau mau, mengutamakan pribadimu lebih daripada segala berkat yang ia peroleh, lebih daripada segala kesibukan-kesibukan yang ia kerjakan. Biarlah dengan hati yang sungguh taat, setia, duduk di kaki Tuhan, menghormati pribadimu. Berkati pribadi hambamu, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi semua jemaat yang dipimpinnya, menjadi berkat bagi keluarga besarnya, menjadi berkat bagi rumah tangganya, bagi istri kekasih Ibu Betty Manurung, dan anak-anak tercinta Derek, Kaho, Gabriel, Christine, dan Cassandra. Tuhan memberkati mereka sekeluarga, dan mereka hidup rukun akur, mengerjakan apa yang Engkau mau. Nama Tuhan dipermuliakan, dan mereka diberkati siang malam. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa juga bagi hambamu Bapak Dedi Andri Selong yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hambamu Bapak Dedi Andri Selong untuk hidup taat, setia, hidup di dalam kebenaran-Mu. Biarlah dia tetap melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Dia boleh setia kepada perintah-perintah-Mu, dan dia lakukan dengan sekuat tenaga, mengenapi apa yang ia lakukan, bukan dengan pengalaman-pengalamannya,
bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan ketaatan, kesetiaan kepadamu ya Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya dapat dipertanggungjawabkan. Tuhan tolong ia untuk sungguh-sungguh boleh menjadi teladan, panutan bagi banyak orang, bagi keluarga besar Selong, bagi keluarga besar daripada istrinya, dan juga menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya. Tuhan memberkati istri kekasih Ibu Ayu Lestari dan juga kedua anak tercinta Meris dan Anggi. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka, dapat mereka kerjakan dengan segenap hati, dan Tuhan tolong terus memberkati pekerjaan-pekerjaan yang halal, yang hidup takut akan Tuhan, yang hidup melakukan kehendak-Mu, sehingga setiap pekerjaan yang mereka kerjakan memberkati orang-orang yang dilayani. Tuhan terima kasih, dan lebih lagi nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih hikmat-Mu menyertai hamba-Mu Bapak Dendi, istri kekasih, dan juga kepada kedua anak tercinta. Lindungi, pelihara, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini hamba berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kriston Kapisa selaku Gembala GPHI Jemaat Victory Reremi Manokwari. Tuhan, Engkau juga yang telah memanggil hamba-Mu, Engkau yang menentukan apa yang harus dia kerjakan. Oleh sebab itu Tuhan, berikan ketaatan, kesetiaan kepadanya, supaya dia berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Apa yang Engkau mau yang ia kerjakan. Dia mengutamakan Engkau dengan segenap hati Bapa. Tuhan, bawa dia lebih serius, duduk di kaki Tuhan, mengutamakan pribadi-Mu, mendengar suara-Mu, lebih daripada segala kesibukan-kesibukannya, lebih daripada segala berkat yang ia terima. Ajar ia menghargai Engkau Bapa dengan segenap hati, melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pribadinya untuk sungguh menjadi berkat bagi jemaat yang dipimpinnya, sungguh menjadi berkat bagi lingkungannya, sungguh menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, bagi istri kekasih Ibu Yuliana Hai, memberkati semua kehidupan anak-anak, cucu-cucu, khusus bagi ketiga cucu kekasih Switinia, Aprilia, dan Aniwona. Tuhan memberkati mereka. Demikian Tuhan pakai hidup hamba-Mu untuk terus menjadi berkat dan saluran berkat dalam kebenaran kepada semua orang yang dipimpinnya, yang dibinanya, yang dilayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk terus menjadi berkat. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan anugerah yang Engkau percayakan bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Kriston Kapisa dan semua jajarannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu kepada kami semua, sebab kami bersyukur Engkau boleh membawa kami sampai dengan hari ini di tanggal 28 Desember. 3 hari lagi kami akan meninggalkan tahun 2024. Sebab itu Tuhan, sebelum kami meninggalkan tahun 2024 ini, kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, biar kami sungguh mengerti apa yang Engkau mau pada tahun yang baru, kami dapat mengerjakan seperti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu kepada kami. Hamba berdoa tetap berkat Tuhan, jasmani rohani, turun melimpah atas setiap pribadi yang bersama dengan hamba ataupun yang menonton kembali dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Mari saudara, kita berjalan dalam rencananya. Jangan memakai kekuatan kita. Jangan mengandalkan pengalaman-pengalaman kita. Sebab semuanya itu terbatas. Dan ingat satu hal, Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang menentukan hidup kita. Oleh sebab itu, taat setia kepada panggilannya, taat setia kepada perintah-perintahnya, supaya apa yang dijanjikan tergenapi dan kita melihat berkatnya. Tuhan Yesus Kristus yang punya hidup
memberkati kita semuanya. Shalom, salam MDC.